Sampai Allah memberikan instruksi, Quran itulah siratal mustaqim yang setiap hari kita minta, jalan yang lurus. Tapi kenyataannya hari ini yang sangat disedihkan, ini loh yang harus diikuti, ini loh yang harus dibuang, ini yang harus ditinggalkan. Tapi masih banyak orang yang mau meninggalkan konsep-konsep Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa zurriyati ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukipu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimanallah, selaku khatib berkewajiban wasiat takwa untuk pribadi dan saudara kami semua yang hadir dalam rangka kita berwasiat, dalam rangka bersama kita meraih mutu takwa agar mendapat kebahagiaan baik sementara hidup di dunia yang fana, terlebih kehidupan barzah yang panjang semenjak manusia itu meninggal sampai akhir zaman kiamat, dan kemudian kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Jamaah yang berbahagia, tema kali ini saya bawakan adalah bagaimana menselaraskan, menyamakan antara ikhtiar lahir dan batin. Batin sering kita berikhtiar dengan cara berdoa, yaitu hablum minallah secara vertikal. Kemudian lahir kita berikhtiar secara kerja keras, secara manusia hablum minannas dengan baik, dengan kerja keras. Dengan duanya bersama-sama kita bekerja, insya Allah seluruh keinginan kita mesti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, saya ingin menyampaikan hal ini karena kenyataan dan kadang kita juga merasakan betapa manusia itu sering berdoa, dan ini bagus, tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan kerja kerasnya. Tanpa disadari minimal kita berdoa kepada Allah 17 kali, saya katakan minimal karena pastinya lebih. 17 kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini doa yang dipanjatkan, kalau bahasa Betawinya cerewet betul. Setiap sholat zuhur 4, asar 4, 3 maghribnya, kemudian isya dan subuhnya minimal 17 kali memohon. Ini sudah begitu baik dan memang dianjurkan oleh Allah, merupakan suatu kewajiban bagi kita. Tetapi mari kita samakan dengan ikhtiar kerja keras kita, karena semuanya doa tadi sudah dijawab oleh Allah, sehingga ahli tafsir menyampaikan yufasiru ba'du ba'du, satu ayat mesti ditafsirkan dengan ayat dan surat lainnya, sehingga Al-Fatihah di ayat tadi sebenarnya doa kita sudah diijabah oleh Allah. Pertama, Allah menyampaikan wa anna hadza sirati mustaqiman, sebagai jawaban di surat 4 ayat 69. Allah menyampaikan wa anna hadza sirati mustaqiman di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza, dan bahwa sini perintahku yang ada di Quran inilah sirati mustaqiman, siratal mustaqim, yaitu jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Sampai Allah memberikan instruksi, Quran itulah siratal mustaqim yang setiap hari kita minta, jalan yang lurus.
Tapi kenyataannya hari ini yang sangat disedihkan, bagaimana ketika menuju kita suatu tempat tidak paham, kemudian tidak mengerti, tidak tahu alamat, kita buka wajib, kemudian ketika bunyi belok kanan kita ikuti, bunyi belok kiri kita ikuti agar sampai ke tujuan. Tetapi sorga yang kita tidak pernah tahu tempatnya di mana dan tidak ada pernah yang memberitahu alamat sorga itu di mana, Allah memberikan instruksi kepada kita lewat Quran. Ini loh yang harus diikuti, ini loh yang harus dibuang, ini yang harus ditinggalkan. Tapi masih banyak orang yang mau meninggalkan konsep-konsep Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah sudah jawab, wa anna hadza sirati mustaqiman. Quran inilah siratal mustaqim yang kau minta. Fattabi'uhu, ikuti dia. Kemudian kita meminta lanjutannya, alladzina an'amta alaihim, ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dan ini pun Allah jawab di dalam surat An-Nisa ayat 68 dan 69 khususnya. Sehingga Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Siapa saja orang yang taat kepada Allah dan siapa saja orang yang taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama-sama dengan golongan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Allazi an'amallahu alaihim, yaitu orang yang telah diberi nikmat kepada mereka oleh Allah. Siapa dia? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin wasuhada'i wassolihin, yaitu siddiqin, suhada dan solihin. Dan akhir ayatnya Allah sampaikan, wahasuna ulaika rafiqo, mereka itulah teman yang terbaik bagi kita. Tinggal sekarang doanya sudah rajin. Nah, tinggal pertanyaan kita, sudahkah kita ikhtiar secara kerja keras mengikuti Quran itu? Atau justru Qurannya ke barat, kita malah ke timur? Quran itu menginstruksikan ke utara, kita malah ke selatan? Tinggal pertanyaannya itu saja. Karena Allah memberikan berita tadi, firman tadi, tunjuk tadi kepada kita, bunyinya adalah man yang sifatnya nakiroh. Wa may yuti'illah, siapa saja orang yang taat kepada Allah. Tidak dikhususkan itu seorang ustadz, seorang ajengan, seorang kiai, tetapi Allah menyampaikan siapapun, baik rakyat maupun pejabat, miskin ataupun kaya, orang yang taat kepada Allah maka akan diberikan hidup bareng bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Sehingga bulan Ramadan pasti imam itu akan mendoa ayat yang seperti ini sebulan penuh dibaca, Pak. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Sayangnya ketika Allah memberikan instruksi Quran itu diikuti, kadang hari ini terlebih Quran itu lebih banyak dibaca dan dibaca. Ini pun bukan salah. Dan kadang membacanya ketika ada orang meninggal saja itu Quran dibaca sampai seminggu penuh siang dan malam. Padahal Quran bukan untuk orang yang meninggal, tetapi Quran itu adalah basairul linnas, petunjuk bagi kita yang hidup. Wahudan, Quran itu adalah petunjuk. Warohmah, dan Quran itu adalah merupakan rahmat atau kasih sayang likaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin tentunya. Oleh karenanya dengan uraian khutbah yang singkat ini dalam kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan jadi suplemen iman bagi saya dan kita semuanya. Keluar kita dari sini menjadi orang yang senantiasa taat kepada perintah Allah yaitu Al-Quran, dan kita ikuti hadis-hadis sahih yang dari Nabi, sehingga kita hidup bersama-sama di sorga dengan golongan para nabi, siddiqin, suhada dan solihin. Dan mudah-mudahan mereka itulah teman yang terbaik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan Islam, memberikan harta titipan kepada kita untuk berjuang di jalannya, dan mudah-mudahan sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berjuang dan berjalan di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita sekarang di dunia sementara ini, sekali ini betul-betul berkualitas di hadapan Allah, berkualitas di hadapan makhluknya, sehingga ketika kita meninggal mudah-mudahan menjadi insan yang betul-betul husnul khotimah, di mana dosa dan kesalahan kita diampuni dan ibadah kita mudah-mudahan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa
wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala taat wa huduril jumu'i wal jamaat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wa'lamu anna Allah talla ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wardallahumma ala batil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajmain wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.